Siang Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama lengkap saya Robertus Evo. Saya dari program studi PGSD kelas 2025M. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah PPKN. Dalam video ini saya akan membahas tema tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah dan mufakat. Yang kita ketahui bersama adalah Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang pelaksananya dilakukan melalui mekanisme perwakilan dan partisipasi langsung masyarakat. Namun, demokrasi tidak hanya berbicara mengenai kebebasan dan hak, melainkan juga menuntut tanggung jawab serta pelaksanaan kewajiban oleh seluruh elemen bangsa. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seringkali terjadi ketidakseimbangan antara penuntut hak dan pengabaian kewajiban oleh warga negara maupun oleh negara itu sendiri. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik sosial, ketidakadilan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya harmoni antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Demokrasi Pancasila juga memahami ciri khas berupa pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Prinsip ini menjadi sumber utama dalam mewujudkan keharmonisan hubungan antara negara dan rakyat, sehingga kedaulatan rakyat dan diwujudkan secara bertanggung jawab dan berkeadilan. Yang kedua, konsep demokrasi Indonesia dan kedaulatan rakyat. Demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi liberal murni. Demokrasi Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyat merupakan pemegangan kekuasaan tertinggi dalam negara. Namun, kedaulatan rakyat tersebut tidak dijalankan secara bebas tanpa aturan, melainkan dibingkai oleh konstitusi dan nilai-nilai musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat menjadi ciri khas demokrasi Pancasila yang menekankan pengambilan keputusan melainkan dialog, pertimbangan moral dan kepentingan bersama, bukan semata-mata melalui voting mayoritas. Yang berikut, hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak akan ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Dalam hal ini juga, sistem demokrasi warga negara memiliki berbagai hak konstitusional, antara lain: yang pertama, hak menyampaikan pendapat di muka umum; yang kedua, hak memperoleh perlindungan hukum; yang ketiga, hak berpartisipasi dalam pemerintahan; yang keempat, hak memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Namun, hak-hak tersebut tidak berdiri sendiri. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban. Di antaranya, yang pertama, menaati hukum dan peraturan perundang-undangan; yang kedua, menjaga ketertiban umum; yang ketiga, menghormati hak asasi orang lain; yang keempat, mengunjungi nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, penggunaan hak harus disertai tanggung jawab sosial dan moral agar tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan demokrasi. Yang berikut, hak dan kewajiban negara.
Negara sebagai penyelenggara kekuasaan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak negara antara lain: yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan ketertiban umum. Yang kedua, membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjaga stabilitas nasional. Sementara itu, kewajiban negara meliputi menjamin dan melindungi hak dan asasi manusia, menyediakan ruang partisipasi publik, menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga negara yang demokratis tidak boleh bersikap represif terhadap aspirasi rakyat, tetapi harus membuka ruang dialog yang konstruktif. Yang berikut studi kasus di Indonesia. Sebagai contoh kasus dapat kita lihat pada aksi penyampaian pendapat mahasiswa dan masyarakat terhadap pembahasan suatu rancangan undang-undang di Indonesia. Dalam kasus ini, warga negara menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan aspirasi. Negara berkewajiban menjaga keamanan serta melindungi kebebasan berpendapat, dan terjadi dinamika antara stabilitas nasional dan partisipasi publik. Jika dialog dan musyawarah dibuka melalui audiens, rapat dengar pendapat, atau forum publik, maka tercipta harmoni antara negara dan warga negara. Sebaliknya, ketika ruang musyawarah tertutup, konflik dan ketidakpercayaan publik cenderung meningkat. Kasus ini menunjukkan bahwa demokrasi substantif hanya dapat terwujud melalui komunikasi dua arah yang berlandas musyawarah mufakat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup perempuan yang terus melawan! Hari ini kita melihat dengan mata dan kepala kita sendiri bahwasanya DPR, Dewan Perwakilan yang katanya perwakilan rakyat, baru saja mengesahkan undang-undang revisi KUHP yang selama ini selalu kita tidak benar, selalu kita against RKUHP yang cacat secara prosedural, yang cacat juga secara substansial, sama sekali tidak mementingkan yang namanya partisipasi publik, partisipasi rakyat, partisipasi bermakna dari rakyat Indonesia. Bahkan warga sipil sekalian semua ditolak mentah-mentah atas RKUHP yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Ya, rekan-rekan menyambung, saya Daniel dari LBH Jakarta. Kami melihat hari ini di tengah hujan kita dipertontonkan anggota DPR yang tidak mewakili rakyat. Undang-undang yang disahkan penuh dengan nuansa otoritarianisme yang dapat menjerat kita semua. Kita semua bisa menjadi korban, kita semua bisa terdampak dengan KUHP ini. Dan yang harus kita lihat adalah anggota DPR RI telah melakukan pelanggaran etik yang berat dengan mencatut, menyebarkan informasi palsu, serta menggunakan nama koalisi untuk seakan-akan telah mewakili rakyat. Kita sudah melaporkan 11 anggota DPR RI Komisi 3 kepada MKD. Kita lihat apakah laporan ini akan diterima atau tidak. Yang pasti ini menjadi bagian buruk dari praktik perancangan peraturan perundang-undangan. Oke. Apa-apa kepolisian, kita datang. Teman-teman Koskoro, teman-teman Koskoro masuk ke barisan semua. Teman Koskoro, Koskoro masuk ke barisan, Satu komando. Hei, teman-teman satu komando. Teman-teman satu komando. Instruksi untuk komando, teman-teman. Komando mundur. Semua teman-teman mundur.
Ya, mau komando mundur, pasukan ikut Dari komando. aparat kepolisian yang tadinya berjaga di depan mulai masuk ke dalam gerbang ya. Ayo semuanya kawan-kawan, kawan-kawan. Bawa semangat peraganya kawan-kawan. Kita minta ke depan. Ayo kawan-kawan, kawan-kawan semuanya depan mobil komando. Ayo kawan-kawan. Ayo, jangan ada yang tinggal. Bawa semuanya. Kita pindah ke depan, ke depan. Buat kawan-kawan Kosgoro, Ibrahim, Asabia, Jayabaya, Unkris. Ya, teman-teman dari Unkris, teman-teman dari Asabia, teman-teman dari Kosgoro, teman-teman Jayabaya, Ibrahim, kawan-kawan yang terafiliasi bersama-sama kita konsolidasi kemarin di kampus internal masing-masing untuk koordinasi hari ini. Kawan-kawan dari kampus lain yang sudah berkabar dari Unindra pun sudah memposisikan dirinya di depan. Kita bersama-sama berdasarkan komitmen bersama kita pindah ke depan. Udah kesepakatan dengan teman-teman pimpinan dan kawan-kawan semua, kita aspirasikan suara kita di depan. Biar bisa lebih terlihat, kita butuh atensi yang lebih besar karena kita serius mau berdiskusi saja. Ini beberapa mahasiswa mulai pergi menuju ke depan gedung DPR RI. Mohon pelan-pelan, mohon teman-teman mahasiswa. Walaupun masih ada konvoy ke depan. mahasiswa Ayo yang rekan beramai teman-teman. Kita gabung bersama. Kawan-kawan dari mana? diam tetap Ayo, berada di teman-teman. sini, dan ini memang ada beberapa mahasiswa yang tetap berada di Ke depan kawan-kawan dari UPI. Kita bersama-sama. Ayo mohon kawan-kawan. Ayo rekan-rekan. Ayo kita gabungkan kekuatan kita, semangat kita. ada teman-teman mahasiswa yang masih bertahan di gerbang Pancasila, walaupun ada bagian dari kelompok mahasiswa yang sudah mulai berjalan menuju depan gedung DPR RI setelah tadi sempat melakukan dorongan ya, dengan dorong-dorongan dengan aparat kepolisian. Dan kalau bisa dilihat di sini aparat kepolisian sudah mulai masuk ke dalam gedung DPR RI ya, yang tadinya berjaga di luar sekarang sudah masuk ya. Dan ini bisa dilihat masih ada kawan-kawan mahasiswa yang bertahan. Nah, sahabat kepas.com, ini bisa dilihat kalau gedung DPR RI dari gerbang Pancasila ini sudah mulai digembok ya, dirantai, mulai dirantai. Sebagai kita ketahui bahwasannya Dan ini teman-teman aparat kepolisian sendiri sudah mulai menggembok ya, mengunci agar menjaga keamanan di dalam gedung DPR RI. Dan ini terlihat ada sebuah mahasiswa yang melancarkan protes mengapa gedung DPR RI dikunci. Itu bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat masa mulai berdatangan lagi dan tampaknya ingin membakar ban ya. Sahabat kemas.com, harus segera dibedah dan segera menjadi UU agar apa teman-teman, agar aset milik negara bisa dikembalikan. ya, ini teman-teman mahasiswa hendak membakar ban ya. Mahasiswa pun bisa sejahtera, buruh bisa sejahtera, petani bisa sejahtera. Kita sepakat teman-teman bahwasannya ada beberapa aset. Ya, ini mulai membakar ban ya, teman-teman mahasiswa. Tunggu tidak. Oke, Ya, bisa dilihat sahabat kepas.com, aparat yang di dalam, ini mulai membakar ban ya. para pejabat-pejabat,
bahkan DPR yang mungkin sedang WFH di dalam atau di rumah WFH-nya ya, itu mendengar suara kami. Kami datang dengan damai, mohon disambut dengan sukacita, bukan dengan anarkis. Pembuktian dari saya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan. Persiapkan membakar ban ya, tapi masih belum nyampe. Hidup buruh, Kita tungguin. hidup petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada saudara Akmal. Ya teman-teman, ingatkan sekali lagi. Ya, ini memang masih ada mahasiswa yang tetap bertahan di depan gerbang Pancasila atau pintu belakang DPR RI. Dan ini tengah ingin melakukan membakar ban. DPR dengan senangnya berjoget-joget dengan kenaikan gajinya, tapi di sana seorang anak kecil mengamen, memetik gitar. Lirik yang dia keluarkan bukan lagi kata, lirik yang dia keluarkan bukan lagi suara, tapi kantuk. Dia menguap karena kantuk, menyanyi, Masih di sana masih ada mahasiswa yang berorasi. dengan kasihani pengendara motor, tapi di sana mereka berjoget-joget. Nah, ini mulai melakukan aksi bakar ban. Sedangkan buruh yang berjalan 12 km digaji ratusan ribu. Teman-teman saya, anak-anak SMA yang diterima di universitas negeri, bahkan tidak sanggup membayar uang kuliahnya. Uang kuliah tunggal hari ini tidak tunggal lagi teman-teman. Biaya pendidikan yang mencekik. Hari ini kita berdiri di sini bukan hanya membawa aspirasi mahasiswa, tapi membawa aspirasi masyarakat. Sudah ada yang melakukan bakar ban. PBB semuanya dicekik kepada masyarakat. Mereka orang kaya diberi kebebasan pajaknya. Sampai kita masyarakat yang dikurasi bayar pajak, tapi itu ditekan oleh PPR, oleh PBB. Lagi-lagi tujuan DPR justru malah melibatkan kita masyarakat yang justru harus membayar pajak. Jangan orang-orang kaya, pejabat-pejabat di sana dituduh tentang diskon pajak. Ini adalah kemarahan kita yang hari ini menjadi bom waktu. Kita mengakui masyarakat. Selanjutnya kita dengarkan orasi dari saudara Dipra dari FQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masyarakat yang di pinggir jalan, kawan-kawan yang berada di sebelah kanan, mahasiswa yang ada di sebelah kiri, yang ada di belakang. Unjuk rasa penolakan disahkan Undang-Undang KUHP oleh mahasiswa Universitas Bung Karno di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, ricuh. Mahasiswa tidak terima bahan bekas yang mereka bakar dipadamkan petugas. Mahasiswa dan polisi saling dorong saat unjuk rasa di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa petang. Mahasiswa yang terbakar emosi terus mendesak polisi lantaran tidak terima ban bekas yang mereka bakar dipadamkan. Sempat nyaris baku hantam namun mereda setelah petugas membiarkan mahasiswa menggelar aksi di badan jalan. Aksi turun ke jalan yang digelar mahasiswa Universitas Bung Karno ini merupakan bentuk penolakan mereka atas disahkannya RKUHP oleh DPR RI. Selain di Jalan Diponegoro, unjuk rasa penolakan RKUHP juga digelar di depan gedung DPR RI Jakarta. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta turut hadir untuk memberikan bantuan hukum kepada massa aksi yang hadir di depan gedung DPR. LBH Jakarta menilai masih ada pasal-pasal yang dianggap bisa merugikan masyarakat.
Iya, jadi tuntutan sebetulnya kami menolak pengesahan RKUHP karena masih banyak sekali pasal-pasal bermasalah di dalamnya. Ada pasal anti demokrasi seperti pasal penjenangan harkat dan martabat presiden wakil presiden, pasal penghinaan terhadap lembaga negara kekuasaan umum, pasal pemidanaan aksi unjuk rasa juga, dan kemudian ada pasal pemidanaan terhadap paham yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ya, meskipun sudah diketok palu, saat ini konsentrasi kita adalah kita sedang membentuk kantong-kantong di dalam kantong-kantong komunitas di berbagai wilayah untuk melakukan aksi protes serupa. Tuntutan kita jelas ya, kita akan terus menolak, kita minta untuk dibatalkan, kita gagalkan undang-undang ini dengan berbagai cara. Apakah nantinya lewat litigasi, lewat JR, maupun lewat gerakan-gerakan rakyat yang lainnya. Yang jelas hari ini kita mau bilang pesannya, konsolidasi politiknya boleh selesai, tetapi konsolidasi gerakan rakyat akan terus memuncak dan bereskalasi tinggi. Beberapa pasal yang dianggap kontroversial diantaranya adalah pasal 240, masalah penghinaan pemerintah dan lembaga negara. Pasal 256, larangan unjuk rasa tanpa pemberitahuan. Dan pasal 188 subversif yang kembali muncul. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Tommy Hadi, Irian Syamhyudi, iNews melaporkan. Unjuk rasa di sejumlah daerah mendesak dibatalkannya pengesahan Undang-Undang TNI kembali ricuh. Di Jakarta, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR hingga malam dan terlibat bentrok dengan polisi. Unjuk rasa ratusan pengunjuk rasa dari elemen mahasiswa dan pemuda di depan gedung DPR RI Senayan berlangsung hingga Kamis malam dan berakhir ricuh. Massa menolak pengesahan Undang-Undang TNI yang dinilai kontroversial. Massa bertahan dan menolak dibubarkan polisi. Tembakan petasan dari para mahasiswa dibalas polisi dengan tembakan meriam air. Suasana yang sempat mencekam akhirnya mereda setelah massa aksi berhasil dipukul mundur hingga ke arah jalan Gerbang Pemuda. Unjuk rasa berakhir ricuh menolak Undang-Undang TNI juga terjadi di persimpangan jalan DPRD Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Para demonstran terlibat saling dorong dengan polisi. Kericuan terjadi saat petugas kepolisian menghimbau masyarakat untuk mundur, tetapi tidak dihiraukan. Bentrokan pun tak terhindarkan, memaksa petugas untuk membubarkan massa hingga ke persimpangan alun-alun Lamongan. Puluhan demonstran juga berlarian ke warung kopi dan pekarangan rumah warga untuk menghindari penangkapan. Namun mereka diamankan dan dibawa ke Mapolres Lamongan untuk diperiksa. Unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang TNI juga berujung ricuh di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Puluhan mahasiswa terlibat saling dorong dengan aparat. Massa yang berunjuk rasa mengamuk setelah tuntutannya tidak direspon oleh anggota DPRD Sumut. Mereka pun berupaya masuk ke dalam gedung DPRD. Aparat memukul mundur para pengunjuk rasa sehingga mereka akhirnya membubarkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, menanggapi kekhawatiran masyarakat atas tugas baru TNI akan mengancam kebebasan berpendapat, Kementerian Pertahanan tegaskan kewenangan TNI mengurus pertahanan cyber bukan untuk mata-matai masyarakat sipil. Jadi pada intinya, Kemhan, khususnya TNI, tidak ada keinginan untuk memata-matai masyarakat sipil. Ini yang perlu digarisbawahi, karena kemarin yang beredar adalah Kemhan ingin menyasar mereka yang mengkritik pemerintah. Jadi tidak ada sama sekali, fokusnya saya luruskan kembali, Kemhan tidak ada keinginan untuk memata-matai masyarakat sipil. Tujuan kita adalah untuk menghadapi ancaman di ruang cyber yang mengancam kedaulatan bangsa. Jelang berakhirnya bulan suci Ramadan, ribuan jemaah memadati Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Jemaah meningkatkan ibadah dengan beritikaf di malam 10 hari terakhir Ramadan yang diyakini penuh kemuliaan dan keberkahan. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini.
Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Fazilah Khairunisa pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Ribuan jemaah memadati Masjid Istiqlal Jakarta di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Usai berbuka puasa bersama yang memang disediakan pengelola masjid, jemaah juga salat tarawih hingga mendengarkan tausiah Ramadan. Di 10 malam hari terakhir Ramadan, umat muslim meningkatkan ibadah dengan meramaikan masjid untuk membaca Al-Quran, melaksanakan sholat malam dan memanjatkan doa. Ini dilakukan usai salat tarawih hingga memasuki waktu sahur. Tidak hanya dari Jakarta, beberapa jemaah sengaja datang dari kota lain untuk beriktikaf di Masjid Istiqlal. Harapan dan doa semoga diberikan kelancaran, setiap langkah ke depannya diberikan keberkahan dan keselamatan oleh Allah. Semoga di tahun ke depan bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Iya, jauh-jauh dari Istiqlal ke sini bela-belain saya. Iya. Dari kapan sampai? Dari kemarin hari Kamis. Semoga doa saya di bulan Ramadan ini bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Selalu disehatkan badan saya dan keluarga saya juga selalu disehatkan, terutama rezeki saya dan untuk saya di dunia dan di akhirat. Iktikaf merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir. Ibadah ini dicontohkan Rasulullah sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih keberkahan di malam-malam istimewa, yakni Lailatul Qadar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Analisis kasus dalam video ini, tantangan demokrasi Indonesia saat ini bukan terletak pada kurangnya aturan hukum, melainkan pada kualitas pelaksanaan musyawarah dan inklusivitas partisipasi publik. Demokrasi akan kehilangan maknanya apabila rakyat hanya dibatalkan secara simbolik tanpa pengaruh nyata terhadap kebijakan. Kesimpulan dari saya, demokrasi Indonesia berlandas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan rakyat harus dijalankan melalui musyawarah mufakat. Harmoni hak dan kewajiban negara serta warga negara adalah kunci demokrasi yang berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokrasi, diharapkan tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan berkepribadian Indonesia. Demikian pemaparan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman yang saya cintai. Sekian dari saya. Terima kasih.